Sebelumnya aku izin record dulu ya untuk abang ya. Mungkin boleh dulu bang perkenalkan diri abang sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Anggara. Mungkin juga ini permintaan juga ya, mungkin setelah ini mungkin boleh tolong record mungkin diubah suaranya atau apa ya, untuk menjaga rahasia juga gitu. Terima kasih. Kalau mengenai bisnis MLM, saya sudah mulai join sejak 2019. Tidak berapa lama ya sebelum COVID muncul. Waktu itu kan juga memang fase-fase, saya ingat pasti tuh waktu itu 4 bulan sebelum COVID-19 muncul di bulan 3 itu ya, di akhir 2019 deh, saya sempat ditawari oleh salah satu orang yang cukup terkenal saja, cukup eksis di dunia sosial media, yang selalu uh, membesar-besarkan nama sebuah bisnis yang dia jalani. Awal saya mengenalnya itu dari sana awalnya, bisnis MLM itu. Oke, mungkin kalau untuk nama perusahaannya ya mungkin tidak perlu kita sebutkan di sini ya, karena juga untuk menjaga kerahasiaan juga dan untuk menghindari adanya tuduhan pencemaran nama baik dari perusahaan tersebut ya. Tapi kalau kita sedikit mengulik perusahaan itu ya, perusahaan itu saat menawarkan bisnis ke saya itu, dia mengaku bergerak di bidang kosmetik atau bidang kecantikan gitu ya, masih bidang-bidang kesehatan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya saya juga masih bingung ya awalnya gimana cara orang tersebut anggap, kalau misalnya dia itu kita sebutkan nama dia leader gitu ya. Saya masih bingung juga bagaimana cara leader itu awalnya bisa menemukan akun sosial media saya. Awalnya beliau tersebut menghubungi saya melalui DM sosmed. Beliau mengiming-imingkan sebuah bisnis yang katanya waktu itu ya, saya masih ingat pasti, katanya waktu itu bisnisnya tuh gampang, nggak seperti sales-sales jual-jualan gitu, tapi perusahaan atau eh, apa ya, tempat usaha itu jelas gitu maksudnya. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, namun tidak perlu berjualan barang seperti itu katanya namanya. Terus saya mulai yang namanya manusia waktu itu kan udah menjelang covid ya, kita ya eh, ada istilahnya perasaan untuk mencoba peluang lah ya di tengah-tengah eh, gambaran-gambaran ketidakstabilan ekonomi waktu itu. Jadi saya sedikit bertaruh di situ tuh. Jadi saya DM kembali leader tersebut ya. Beliau juga menawarkan untuk mengajak saya untuk bertemu untuk membahas langsung terkait uh, bisnis MLM yang secara langsung saya join di hari itu juga ketika saya berbicara dengan leader tersebut. Oh iya, kalau kita berbicara terkait produk ya, waktu saya bertemu dengan leader tersebut, beliau juga membawa beberapa produk yang seperti beliau sampaikan bahwasanya perusahaan yang MLM yang saya masuki tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ataupun kosmetik. Di bidang berarti healthy go gitu ya untuk individunya. Jadi beliau mau produknya mungkin sebagai bukti bahwasanya adalah produk dari perusahaan tersebut. Nah, bisnis yang berarti ini berbicara proses ya atau apa ya. Waktu itu setelah saya join tuh ya seperti yang disampaikan waktu saya juga diskusi dan nanti bergabung dengan tersebut, beliau hanya menyampaikan bahwasanya kita ini tidak bergerak
di bidang seperti sales gitu, berjualan produk, tapi kita lebih ke mengajak individu lain katanya, mengajak orang lain untuk hidup sehat. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi produk tersebut, namun agar lebih mendapat apa? Agar mendapat bonus double kata dia. Bisa sekaligus kita ajak menjadi member gitu, atau menjadi uh, waktu itu dia tidak bilang jaringan, tapi dia hanya bilang bahwasanya kita mengajak orang lain itu untuk supaya hidup sehat aja, menjadi membernya. Tidak ada membahas bahwasanya itu tuh akan menjadi jaringan yang semakin luas ke bawahnya, seperti itu. Nah, waktu awal saya bergabung pertama kali, leader saya itu, waktu itu kan masih sama leader, tapi setelah saya bergabung begitu leader saya. Beliau menyampaikan bahwasanya ketika misalnya saya menghadapi kendala, misalnya saya menghadapi misalnya seperti saya misalnya bertemu di calon member baru, kalau saya merasa ragu untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan leader saya ke saya itu, bisa langsung mengajak leader saya juga untuk menjadi ibaratnya sebagai perantara untuk menyampaikan terkait apa MLM ini ke calon customer, ke calon member atau calon jaringan tersebut. Jadi beliau akan meyakinkan sehingga nanti ketika mungkin kita anggaplah ibaratnya kita finishing lah ya, kita dealkan itu bonus dari mengajak member atau mengajak orang itu masuknya ke saya, tapi juga akan ada sekian persentase yang menjadi bonus bagi leader saya yang berdiskusi ini, yang menyampaikan ini, karena beliau adalah jaringan dari saya. Nah, saya adalah jaringan dia gitu, seperti itu. Waktu itu saya ditawarkan beberapa paket, kumpulan paket-paket tersebut dijelaskan lagi dari situ keuntungan paket A, paket B, paket C. Nah, ketika saya join, misalnya saya join paket A nih kata leader saya, keuntungan yang saya dapatkan tuh dari masuk ke paket A itu di antara lain seperti A, B, C, D ini. Namun beliau tidak menyangka saya terkait paket A itu. Kenapa? Karena beliau menyampaikan maksudnya kalau saya join paket A, keuntungan saya hanya ini saja. Jadi saya nggak bisa ini. Nah, kemudian dia menaruh lagi paket B. Kalau paket B ini dia paketnya ini. Nah, jadi ketika kamu misalnya kamu join segini, eh, ketika ada yang join di bawah kamu, nah bonusnya itu akan bisa jadi double atau bisa menjadi 3 atau 4 tergantung berapa paket yang kamu join. Kalau kamu join cuma satu paket atau 2 paket, berarti kamu cuma punya hanya 2 kaki. Tapi kalau kamu join 8 paket, 9 paket, berarti kamu akan 8 kaki, dan setiap kaki itu bisa menghasilkan keuntungan untuk kamu sendiri. Nah, seperti itu. Saya sempat kalau berbicara tentang kaki ya, kaki atau member saya ke bawah gitu ya. Waktu itu saya sempat closing sebanyak 7 member. Tapi itu juga bukan dalam waktu yang cepat. Karena saya kan saya join di MLM itu tahun 2019 akhir, itu kan menjelang COVID-19, dan saya keluar itu tuh ketika 2021. Itu kurang lebih saya join di sana tuh kurang lebih setahun setengah ya, saya mendapat 6 member tadi ya sebenarnya, 6 member di mana uh, saya nggak bisa bilang itu alhamdulillah ya, tapi saya cuma bisa bilang bahwasanya setelah 6 member itu yang saya ajak join itu gabung dan beliau mendapatkan member baru lagi, setelah setahun setengah tersebut modal saya yang awalnya saya daftar sejumlah paket tersebut akhirnya kembali. Nah, setelah waktu kembali, seiring berjalannya waktu beberapa hari, saya terpikirkan kembali kira-kira apa yang saya jalani ini benar atau enggak. Oke. Kemudian saya merasa kalau saya sendiri yang memutuskan, itu rasanya nggak fair, dan saya rasa diri saya bakal lebih membela
bisnis MLM yang saya anggap itu tuh salah gitu. Tapi waktu itu karena saya udah join, saya pasti merasa itu tuh hal yang benar. Dan ketika saya merasa itu salah, jadi saya mencari pihak ketiga bahasanya. Jadi saya mencari beberapa orang yang cukup berpengalaman lah, tapi tidak di bidang MLM, tapi cukup berpengalaman di bisnis-bisnis yang serupa ya. Saya menyampaikan terkait bisnis ini, bisnis MLM ini, dan semua yang saya tanyakan itu mereka berargumen atau mereka menyebutkan statement bahwasanya apa yang saya jalani itu atau bisnis yang saya jalani itu adalah bisnis yang salah katanya. Kenapa seperti itu? Karena kalau skema bisnis yang sebenarnya itu kita pasti yang kata dia, saya yang pasti salah satu orang yang saya tanya itu dia menyampaikan seperti ini. Kalau kita berbicara bisnis kata dia, kita pasti berusaha, apalagi kita nih kita mencari partner bisnisnya, pasti kita berusaha untuk ketika kita untung dia juga untung, dan ketika kita rugi dia juga rugi. Berbisnis terus seperti ini ya yang saya rasakan di waktu saya belum keluar itu. Saya merasa eh, saya berutang apa ya, tidak hanya berutang uang kepada orang lain bahasanya, tapi saya berutang permintaan maaf dan berbagai hal yang tidak bisa disampaikan langsung ke para member-member di bawah orang di bawah saya gitu. Jadi waktu itu 2021 itu juga saya memutuskan setelah saya bertemu beberapa orang senior, saya nggak senior yang udah berpengalaman tuh, saya memutuskan untuk berhenti dari sana dan mengganti akun bank saya, dan akun bank saya yang terdaftar di MLM bodong ini saya bekukan seperti itu. Jadi saya buka akun baru lagi, isinya tuh saya ingin membersihkan, mungkin tidak bisa saya bilang membersihkan dosa ya, saya bilang atau membersihkan kesalahan saya, tapi saya tidak ingin terus menerima uang-uang itu. Saya yakin uang itu pasti terus mengalir, tapi saya tidak ingin mengalir uang tersebut. Jadi saya tutup uang tersebut, saya buka akun bank tersebut tahun 2021. Kemudian saya beralih ke bank yang sama lagi tapi dengan nomor akun yang baru. Jadi saya tidak akan menerima lagi aliran-aliran dana dari hasil posting-posting atau hasil dari uh, pencarian member-member baru ke bawah itu. Apa pesan kamu bagi orang yang masih menjalani bisnis-bisnis jenis? Mungkin seperti ini ya, kalau kita berbicara tentang saran ya atau masukan untuk orang-orang yang masih bertahan di bisnis yang saya bilangnya ini nih penjara tanpa lorong lah saya bilang gitu. Karena ketika kita buka apa ya pagar besinya pun kita nggak akan tahu ujungnya di mana, sehingga gitu. Waktu itu saya merasa saya bukan bilang itu hampa ya, tapi saya merasa bahasanya apa yang saya lakukan itu tidak akan pernah ada akhirnya kalau seperti itu. Jadi saya memang harus mencari jalan akhir, jalan menutup lah untuk menutup segala kesalahan yang saya buat, meskipun tidak akan bisa dimaafkan dengan menggunakan kata maaf gitu. Tapi kalau saya boleh memberikan saran ya sebagai seorang yang tanda kutip ya, saya bisa bilang saya sebagai pelaku atau korban, tapi saya lebih merasa saya ini sebagai pelaku, bukan sebagai korban dari diri saya, tapi saya merasa sebagai pelaku. Kenapa? Karena saya merasa bukan saya merasa, tapi itu sudah jelas bahwa saya ikut andil dalam menyebarkan atau memperbesar jaringan-jaringan ke bawahnya itu. Jadi saya jika boleh berpesan ya, mungkin kalau eh, sebagai manusia yang pernah taubat ya dan sudah berhenti lagi di BMM bodong tersebut, apapun ya bisnis yang disampaikan orang-orang di luar sana, apalagi bisnis yang mengaku-ngaku dengan modal kecil bisa mendapat keuntungan yang besar. Misalnya dia bilang dengan modal 1 juta bisa menghasilkan pajero setahun atau bisa menghasilkan Fortuner dalam waktu 2 tahun. Secara logis ya, secara kita berpikir nalar manusia ya,
uang 100.000 itu setahun ke depan pun nggak akan pernah memiliki nilai apa namanya, nilai suku bunga itu yang sampai bisa menghasilkan ribuan bahkan kali lipat, sehingga bisa menghasilkan atau membeli sebuah Fortuner itu Pajero dengan 100.000. Jadi saya berpesan kepada siapa yang mendengarkan rekaman ini ya, untuk kembali memikirkan planning bisnis yang benar, yang sesuai dengan alur-alur yang sesuai dengan aturan-aturan negara ini lah bahasanya. Apa pesan kamu untuk orang yang belum terprospek bisnis MLM sejenis? Oke, kalau ini pesan untuk yang belum terprospek ya. Ya ini seperti yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya ditawarkan bisnis yang tidak jelas, sekalipun bisnisnya tuh alamatnya jelas, produknya jelas, kalau skemanya itu tidak jauh-jauh dari skema Ponzi yang kita katakan ya, skema yang harus mengorbankan orang lain, saya sarankan, sangat-sangat saya sarankan untuk menolak dengan tegas. Kenapa? Karena semakin kita bilang, misalnya kita ditawarkan gitu, itu kita bilang, ya udah kita pikirkan dulu ya, saya pikirkan dulu. Semakin kita tidak memberikan batasan diri atau boundaries terhadap sebuah tawaran yang tidak masuk akal tersebut, semakin kita akan tergiur. Karena itu juga yang saya alami waktu saya join di tahun 2019 tersebut. Oke, terima kasih. Recording telah selesai.